Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di keluarga kami, Keluarga Hazami. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelahiran baby Rumi. Nah, sebelum ke proses kelahiran nih, kita akan cerita tentang proses kehamilannya dulu nih Abah. Iya. Dari awal aku ngasih tahu hamil, kira-kira apa nih yang Abah rasain dan waktu itu ngasih taunya gimana coba? Yang ngasih tahu kan kamu. Coba. Kan saya nanya supaya Anda ingat. Jadi begitu dikasih tahu kalau istri itu hamil gitu. Kayak kebanyakan cowok sama kali mungkin reaksinya, atau saya doang reaksinya agak sedikit flat. Karena yang pertama yang ada di pikiran antara seneng, kaget, shock, apa lagi ya? Semua rasa campur aduk. Jadi begitu diunjukin, Mas, lihat deh, kata gitu kan. Saya mikir, ini apa ya? Oh, ini test pack ya, gitu kan. Jadi pas dilihat garis 2, oke, gitu kan. Jadi antara mau teriak, bingung, sama ucap syukur itu campur jadi satu. Jadi cuman ekspresi gimana ya? Flat banget, kayak orang baru bangun tidur. Sampai aku tuh ngerasa, ini suami seneng atau bingung atau gimana sih? Kok bangun-bangun pas saya kasih tahu dia cuman kayak gitu aja, nggak ketawa, nggak nangis gitu. Enggak, karena kan emang habis sholat subuh kan, masih ngantuk gitu, terus dikasih tahu gitu. Dikasih tahu nggak dikasih tahu kalau aku hamil, tapi cuma dikasih lihat test pack gitu. Test pack garis 2 gitu. Langsung ekspresi kayak begini. Dari yang tadi bengong, langsung senyum tiba-tiba langsung Iya. Hamil. Iya. Gitu kira-kira. Jadi ya nggak kayak momen-momen yang kayak di iklan-iklan sih, yang hebring banget gitu. Juga nggak kayak yang di video-video di YouTube, di Instagram, nggak ada sama sekali tetot. Udah dikasih muka flat lurus kayak muka setrikaan. Kan ekspresi orang beda-beda. Iya. Tapi abis dari situ senangnya minta ampun. Iya. Masya Allah. Langsung ya alhamdulillah sujud syukur dan lain sebagainya. Ternyata Allah menghadirkan buah hati gitu. Itu apa ya? Ibaratnya memang yang kita nggak sangka-sangka gitu. Alhamdulillah lah dikasih cepat sama Allah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya gimana nih, Mbak? Aku di bulan-bulan pertama ada ngidam nggak, Mbak? Kalau ngidam sih, saya nggak tahu kalau itu ngidam atau enggak ya. Tapi yang pasti begitu sebelum saya tahu itu hamil, sebelumnya istri sempet tuh, kita kan tinggal di Bojonggede waktu itu ya. Gitu di setiap perumahan itu ada pohon jambu, pokoknya sepanjang jalan tuh ada pohon jambu sama pohon mangga. Setiap lewat di depan rumah orang itu, istri selalu nunjuk, Mas, ambil kayak aja. Sebentar deh, itu kayaknya jambu enak banget kayaknya. Mau dong gitu. Saya kan ibaratnya, apaan sih, selamitan banget, selamitan met banget gitu ibaratnya. Jadi enggak usah ngapain pohon orang gitu. Mas, itu Mas gitu. Oke, lewat. Berikutnya lewat di tempat yang sama, pasti selalu menuju ke tempat yang sama. Apa? Minta jambu. Saya nggak kasih, tetap gitu, karena memang Nggak tahu kalau itu tuh hamil, belum tahu gitu iya, kan. walaupun lagi hamil juga nggak dikasih sih. Tapi dimintain iya gitu. Iya. Begitu sudah lewat, udah tuh yang tadi tuh ujung-ujungnya pas ngecek test pack baru ketahuan, oh jangan-jangan kemarin tuh ngidam. Iya. Nah, bahkan sebelum ketahuan hamil itu, kita pernah periksa ke bidan gara-gara saya sempat sakit. Waktu itu darahnya sempat rendah dan vertigo. Akhirnya dapat obat vertigo kan. Terus Dapat obat vertigo dan kita minum sampai habis. Bayangkan, obatnya kan keras semua ya, dan nggak tahu kalau kita tuh hamil gitu. Nah, pindahin biar ruminya kelihatan ya. iya benar. Nah, proses kehamilan itu, ketahuan hamilnya juga kita sempat ada was-was juga nih, karena
Waktu itu saya sempat ngajar di TK dan masih gendong-gendong anak, main lari-larian, senam pagi, morning cycle, dan lain-lain sebagainya. Kena sikut anak kecil Betul, juga. waktu itu pernah kena sikut anak, Ketendang pernah juga. ketendang juga, pernah gendong anak. Nah setelah itu sempat mengalami kram-kram perut beberapa hari ya, sampai akhirnya kita itu ya parno gitu, parno banget sama keadaan bayi kita ketika kita tahu bahwa kita hamil. Karena belakangan saya lakuin hal-hal yang lumayan ekstrim kan ya Abah ya. Iya. Jadi dari situ akhirnya kita sepakat buat USG tuh di usia 5 minggu ya. Di usia 5 minggu kita USG, bayangin. Orang-orang USG di 3 bulan, kita di 5 minggu. Saking kita cemas sama tuh bayi, kenapa keadaannya gimana gitu. Nah setelah udah USG nih, udah ketahuan kantong bayinya baik-baik aja, terus embrionya juga baik-baik aja, kita sudah bersyukur alhamdulillah. Iya. Dan banyak banget sih sebenarnya kejadian-kejadian unik setelah itu. Betul. Gitu. Bidan sempat menyuruh saya untuk bed rest ya Pak ya, Iya. selama 4 bulan itu pertama. Tapi karena memang ada pekerjaan di TK dan itu juga menjadi hiburan biar nggak stres, akhirnya ya sudah memutuskan tetap bekerja. Sampai 8 bulan. Iya, sampai 8 bulan. Nah, setiap hari nih kalau kata ibu-ibu itu kan banyak yang bilang kalau orang hamil itu ada morning sickness, ada lemas, ada muntah-muntah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya tidak mengalami itu, tidak mengalami muntah-muntah yang berlebihan, tidak mengalami morning sickness, hanya satu, emosinya yang meledak-ledak dan wah, pokoknya 10 menit hari ini, 10 menit senang, 10 menit menyedihkan. Coba Iya, katakan, itu curhat dia. silakan Bapak-bapak. Saya sih nggak mau curhat, tapi memang ada satu momen yang lumayan apa ya, menggelitik juga. Karena memang jadi ceritanya saya mampir sama istri ke rumah bibi di daerah Cilengsi. Itu kan dikasih tuh dikasih apa ya, makanan. Itu ada donat beberapa biji. Terus donat kita makan dong gitu berdua, sampai ada sisa. Tuh sisanya tinggal 1 biji. Biasalah, kebiasaan orang Indonesia, you know lah ya. Kalau tinggal 1, siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil nih? Akhirnya tuh donat tinggal 1, udah dibiarkan begitu aja. Gitu sampai akhirnya tidur gitu. Itu jam berapa coba? Jam 1 malam gitu. Dia bangun, ngapain? Ngudak-ngudak, tuh bahasa orang Betawinya, nanyain donat. Nyari-nyari donat, nyari di meja nggak ada, nyari di mana-mana nggak ada. Padahal pengen banget itu, tiba-tiba jam 1 donat yang tadi tuh kemana? Dan parahnya, nyalahin yang nggak bisa-bisa. Mas, donat yang tadi mana ya? Nggak tahu, orang lagi tidur, dibangunin buat tanya donat. Nggak tahu, kan tadi dihabisin. Karena saya emang nggak makan sama sekali, dia yang makan ngabisin donat. Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Tadi kan masih ada sisa 1. Iya nggak tahu, tadi kan kamu habisin semua. Drama banget, udah kayak telenovela bang. Pokoknya nggak mau tahu, kamu yang habisin. Kamu yang makan donatnya ya? Ngaku, sumpah. Donat, saya nggak makan donat, kan saya nggak makan sama sekali. Pokoknya kamu yang makan, udah kamu yang makan, ngaku. Gitu. Iya saya yang makan. Udah, gitu kan. Tapi tetap menunggu pagi. Akhirnya pagi-pagi saya beliin itu donat, gitu sebagai ganti. Udah dibeliin donat, gitu kan. Donat yang saya beliin habis, ternyata donat yang 1 apa coba? Ketemu. Disimpan. Ketemu disimpan sama bibi di meja. Jadi donatnya nggak ada yang makan guys, donatnya ditaruh. Ditaruh di lemari sama bibi, Iya. rapi. Ya. Begitulah. Terus itu donat sisa diapain? Dimakan lagi sama dia, padahal udah dari kemarin sore. Ya kan kita maunya donat yang itu, ya udah maunya itu kan ya. Itu dia tuh. Oh, banyak banget Banyak sebenarnya banget kalau ya. momen-momen kayak begitu sih sebenarnya. Tapi gini loh, di momen-momen apa ya, mengandung Rumi itu memang keuangan lagi nggak stabil sih kita ya. Ya tapi alhamdulillahnya Allah tuh benar-benar udah ngejamin rizki hambanya gitu kan. Dari kandungan, dari sebelumnya mungkin ya gitu sampai selesai itu selalu aja ada apa ya, mukjizat yang Allah berikan. Iya ada aja rezeki. Alhamdulillah nih, pengen buah apa aja dilalahnya. Kalau suami pergi MC, pergi kerja, pulang pasti bawa jinjingan. Entah itu buah, entah itu makanan yang dilalahnya. Kebetulan itu memang makanan yang lagi aku pengenin. Dan kebetulan juga di kompleks sana tuh Banyak buah-buahan. Benar, banyak Jadi buah. kalau mangga tuh suami rajin banget tuh bikinin rujak mangga, tapi bukan buat saya makan, tapi dimakan sendiri. Yes.
kan tidak bagi dua. Iya. Alasannya istri hamil, tapi sebenarnya saya yang pengen karena saya juga lagi ngidam. Iya. Jadi orang-orang tuh kalau misalkan kan di sana banyak ya, ada tukang roti lewat, ada pohon mangga, pohon jambu dan lain sebagainya gitu. Padahal saya yang pengen gitu. Tapi dengan alasan Assalamualaikum Pak, Bu, permisi. Ini pohon jambu lagi berbuah, boleh nggak saya beli? Istri lagi ngidam, katanya. Oh nggak usah mas, kalau lagi ngidam mah ambil aja, katanya petik aja gratis. Tuh coba. Iya. Pas kita ada acara di mana ngisi acara jadi pembicara, kita dibawain jambu sekresek. Padahal mah hidangnya udah berlalu, jambunya dibawain juga. Alhamdulillah rezekinya banyak. Sampai kita pindah selama Rumi kehamilan ini kita pindah rumah tuh 2 kali. Jadi pindahan rumah kedua itu juga kita ketemu tetangga-tetangga yang baik, alhamdulillah. Ya meskipun bisingnya minta ampun. Ya pokoknya banyak lah kenangan. Sekarang sampai rumah yang ketiga ya kita pindah ya. Ini rumah yang ketiga, doakan nanti segera menemukan pelabuhan rumah yang terakhir, rumah sendiri, Ya, amin. yang ini sih sebenarnya sesuai dengan konsep apa yang kita pengen yang di sini sih. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. ramah lingkungan. Nah, jadi sebenarnya di rumah yang pertama itu sudah sesuai dengan imajinasi kita berdua, gitu. Tapi Terlalu jauh ke tempat umum. yang dan terlalu apa ya, dulu tuh bukan ngidam jatuhnya ya, pengen rumah yang sepi gitu. Terus Terlaksana. dapat rumah sepi banget. Dapet Terus rumah akhirnya kita rame. mikir kayaknya dia anak sepi buat gini, kayaknya rame seru kali ya, dapat rumah yang rame Rame banget. banget. Sekarang yang tengah-tengah di sini alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, back to Kembali ke proses Rumi ya. Iya. Jadi saya itu USG cuman 4 kalian lebih, 5 kali ya. Yang kedua itu saya USG di usia 6 bulan. 4 bulan, usia 4 bulan karena memang kita rencana pas 4 bulan kehamilan insya Allah Rumi sudah ada detak jantung, jadi kita periksa. Sebelum periksa itu kita sempat deg-degan karena bidan bilang kok ini nggak nemu-nemu ya detak jantungnya, jadi dicari-cari tuh Rumi nggak ketemu guys, detak jantungnya nggak nemu-nemu entah di mana. Ternyata dia itu muter-muter sampai si jantung itu tuh entah ketutup apa, jadi cuman kedengeran pas kita USG di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bogor. Nah selanjutnya USG berikutnya pas 7 bulan karena kita memang mau tahu kondisinya Rumi, kelengkapan Rumi, kelengkapan anggota tubuh dan sebagainya. Sebenarnya ikhtiar aja sih guys supaya kita lebih tenang aja gitu, bukan yang bermaksud berlebihan gitu. Selanjutnya mulai concern lagi USG mau kelahiran ya. Per 2 minggu itu waktu kita nanjak ke usia 9 bulannya Rumi. Iya. Nah kebetulan sebenarnya posisinya Rumi ini sudah bagus. Dari usia 7 bulan kepalanya sudah di bawah. Sudah di bawah, 8 bulan pun di bawah, 9 bulan pun di bawah di jalan lahir. Tapi qadarullah ada hal yang memang menyebabkan banyak banget hal-hal yang harus kita jalani di saat 9 bulan itu. Jadi guys, di usia 36 minggu mengarah ke 37 itu sudah mulai kontraksi-kontraksi yang mulai yang mulai kencang nih. Nah, pas usia 37 minggu baru tuh kontraksi betulan datang. Pas hari pertama kontraksi datang malam-malam itu masih per setengah jam. Dan itu berhenti di jam 2 keesokan hari, jam 2 siang. Begitu langsung berhenti, nggak ada lagi gerakannya lagi, nggak ada kontraksi lagi sampai jam 12 malam. Jam 12 malam mulai lagi guys, sampai pagi itu per 10 menit, per 5 menit, sudah per 3 menit, sudah kerap banget, sudah sering banget dari mulai pagi. Akhirnya kita putusin buat ke bidan. Oke, ini kayaknya siap nih buat lahiran. Kita mulai persiapan ke bidan, kita berangkat ke bidan pada saat itu. Berangkat pun masih jalan guys, pulang pun masih jalan. Kata bidan masih pembukaan 1, jadi kita menunggu lah ya pembukaannya bertambah. Kita tunggu sampai sore, padahal kata bidan kontraksinya kelihatannya memang sudah kencang dan sepertinya sorenya itu mungkin saja bisa lahiran sore ini, bahkan sangat yakin sampai semua sudah disediain persiapan lahiran di bidan tersebut. Sudah disediain semua. Oh, rupanya Ruminya udah mulai lapar kawan-kawan. Kemudian sudah disiapin semua, ternyata Ruminya maunya sesar. Kan
karena air ketubannya sudah habis, rembes nggak ketahuan. Jadi guys, yang hamil, yang sedang hamil dan mau hamil nanti kedepannya mungkin harus prepare ya, belajar bagaimana membedakan air ketuban dan air lainnya gitu. Karena kebetulan saya rembes ketuban atau air ketuban pecah tuh nggak tahu pada saat bidan ngecek di jalan lahirnya Rumi, yang dipegang oleh bidan bukan lagi ketuban, tapi kepalanya Rumi, rambutnya Rumi. Begitulah teman-teman, akhirnya Rumi dan saya berakhir di meja operasi dan alhamdulillah, qadarullah, lahirlah putri kami tercinta, Banafsya Arumia Hazami. Apapun itu prosesnya, kita syukuri dengan bahagia, kita sambut dengan sukacita. Alhamdulillah ya, Abah ya. Karena memang sebenarnya yang ditunggu itu sebenarnya adalah kelahirannya kan. Entah itu prosesnya seperti apa, yang penting keduanya itu selamat. Itu yang kita harapkan. Betul. Jadi kita nunggu 9 bulan nih ibu-ibu, bukan buat normal atau sesar kan. Kita nunggu 9 bulan lamanya adalah nunggu biar semuanya lahir sehat, ibunya sehat, bapaknya sehat, begitu kan? Kantongnya juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Sebenarnya masih panjang sekali nih gitu ibaratnya apa yang kita pengen bagi sama teman-teman semua ayah bunda semuanya, apalagi untuk pasangan muda khususnya. Gitu. Yang pasti yang namanya rumah tangga gitu, banyak hal yang akan terjadi nantinya gitu, kejutan-kejutan menariknya. Silahkan nikmati proses yang ada gitu, dan pastinya tetap istiqomah dan percaya bahwa Allah ini sudah ngasih kita takdir yang benar gitu, dan ngasih memang benar, ini loh jalan yang Allah berikan untuk kita. Yang penting satu, kita harus saling menguatkan. Jatuh cinta itu gampang, jatuhnya sekali. Nah, bangunnya nih yang susah, bangunnya harus berkali-kali. Jadi kalau jatuh cinta harus siap bangun cinta. Aku jatuh cinta sama Bang Burhan, jadi aku harus siap bangun cinta itu setiap hari, setiap pagi guys. Jangan sampai yang nyeduhin air panas, air teh itu tetangga warung guys. Iya, jadi jangan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Oke. Dan lagi tetap bersyukur, karena kata Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur sama nikmat Allah, insya Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita mengingkari, tunggu azab Allah sangatlah pedih. Oke, kami dari keluarga Hazami, saya Burhan, saya Fajasari, dan juga Rumi. Kita pamit undur dulu, nanti kita akan berbagi di acara selanjutnya. Tetap stay tune. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya tante-tante om-om. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.